1 Korintus 1 ayat 27 sampai dengan ayat 29. Bapak Ibu Saudara, ayat 28, ayat 29 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Bersama-sama 1, 2, 3. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang bermegah di hadapan Allah, yang memegahkan diri di hadapan Allah. Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan, untuk menjadi alatnya, Allah memilih orang yang dipandangnya layak serta berkenan sesuai kriterianya. Jadi yang menjadi acuan itu adalah dipandang layak, dipandang berkenan. Tapi itu di pandangan siapa? Pandangan Allah. Oleh karena itu ada dua hal penting yang harus dipahami oleh kita. Kriteria Allah dalam melihat umat untuk menjadi alatnya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Bagian pertama, ini mengingatkan saya kepada seseorang, Bapak Saudara. Kepada seseorang yang dekat dengan saya. Kalau Bapak Saudara lihat ini apa? Apa Bapak Saudara? Pelang petunjuk arah atau tempat. Ke atas mana Bapak Ibu Saudara? Matese, Tawangmangu. Ke kanan Jumapolo, Jumantono, Wonogiri. Ke kiri Karanganyar Kota, Solo. Apa yang teringat? Menurut Bapak Ibu Saudara penting enggak? Teman saya Bapak Ibu Saudara, teman saya melihat, ketika melihat ini, kue apa sih? Kayak ono yang dipasang. Pentingnya apa? Kenapa ngomong seperti itu? Karena dia orang situ. Dia nggak butuh. Tapi bagi orang yang berada dari luar kota, luar provinsi, dia membutuhkan. Terbukti ketika saya bermain dengan teman saya, bingung arah, nemu plang, dek. Oh, kalau mau ke sana, ini loh petunjuknya, mengikuti arah ini. Oh, berarti ini ya gunanya. Dan sekarang orangnya ketawa-ketawa berada di depan. Jadi teman saya ini, Bapak Ibu, menganggap ini hal yang gak penting. Karena apa? Dia berada di sini. Oh, apa pentingnya kayak ini? Tapi ketika keluar kota bingung ketemu kayak ini. Oh iya ya, ternyata penting ya. Nah itu. Nah artinya apa Bapak Ibu Saudara? Terkadang kita meremehkan hal ini ketika kita berada di sini. Arah telatar, ngopo tidak arah telatar mungkin dia harus ngerti. Kan kita, nah orang lain yang dari Karanganyar, oh mungkin Karanganyar masih bisa ngerti ya. Yang dari Ngawi, Bapak Joko Ngawi mau ini ya. Yang dari Kediri mau ke Telatar, mungkin kan membutuhkan ini. Artinya apa? Terkadang apa yang dipandang rendah, yang kita anggap itu tidak ada artinya, tapi hati-hati, justru Allah memakai ini. Allah memakai yang dipandang rendah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara apa yang tertulis di ayat yang ke-27 sampai ayat ke-30 tadi. Ayat sampai ayat ke-29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Saudara yang dikasih Tuhan, rupanya untuk menjadi alat Tuhan bukan penilaian manusia. Kita lihat, Allah tidak menolak siapapun yang datang kepadanya dalam kerendahan hati. Dalam pilihannya Allah tidak memandang pada kekuatan, kebijaksanaan atau kemuliaan manusia. Gak peduli siapapun dia,
gak peduli siapapun itu, entah ia adalah orang yang kuat, entah itu orang yang bijaksana, ataukah orang yang dipandang, Allah tidak peduli itu. Kalau Allah menginginkan siapa yang menjadi alatnya, bukan berdasar dari ini. Meskipun orang itu kuat, meskipun orang itu bijaksana, pandai, pintar, terpandang, tetapi kembali kepada hak prerogatif Allah. Apakah Allah berkenan atas dia ataukah tidak di awal tadi? Rupanya yang menentukan adalah perkenanan Allah. Dia memanggil kita untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya, bahkan ketika kita merasa lemah, bodoh atau tidak berharga di mata dunia. Dan inilah yang dipakai oleh Allah. Kenapa Allah mau memakai? Salah satu faktor yang menyebabkan Allah mau memakai orang-orang yang seperti ini tadi, dia lemah dan dianggap bodoh, dianggap tak berguna, karena apa? Ada penyerahan diri sepenuhnya. Ketika menyerahkan diri sepenuhnya, berarti ia menganggap bahwa aku ini orang yang tidak berarti. Ketika menganggap aku ini orang yang tidak berarti, berarti kita ini masih menjadi orang yang membutuhkan Allah. Dan orang-orang yang seperti itulah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi alat Allah, untuk kemuliaan Allah. Allah memakai orang-orang sederhana yang bersedia untuk mengandalkan. Orang-orang yang bersedia untuk mengandalkan Allah sepenuhnya, bukan mengandalkan kepandaiannya, bukan mengandalkan kekuatannya tadi, bukan juga mengandalkan kebijaksanaan atau pamornya. Dia punya jabatan tinggi, punya kedudukan tinggi, dia punya dan lain sebagainya, bukan. Tetapi yang Allah pilih adalah orang yang sederhana. Dia bersedia untuk mengandalkan Allah. Allah tetap menjadi pribadi yang diandalkan, bukan kepandaiannya yang diandalkan, bukan kekuatannya yang diandalkan, tetapi ia mengandalkan Allah untuk melakukan pekerjaan besar dalam kerajaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah hal terpenting, di mana alat yang akan dipakai oleh Allah itu adalah alat yang mau nurut, yang benar-benar mau mengandalkan Dia. Mungkin saudara, kita bisa melihat, oh si A itu pintar, hebat dalam pelayanan, dia hebat dalam suatu bidang tertentu, dia pantasnya untuk menjadi pelayan. Itulah kriteria manusia. Maka harus disampingkan bagaimana kriterianya Allah. Berkenankah Allah dengan itu? Bukan berarti, Bapak Saudara, orang-orang yang seperti itu tadi nggak berkenan. Ya. Bersyukur kalau memang mumpuni, dia pintar, dia bijaksana, tetapi dia juga memiliki hati yang sederhana, dan dia mengandalkan Tuhan. Wes nggak perlu pikir panjang, Tuhan pasti akan pakai. Tetapi ketika nanti kita akan bahas, tidak ada unsur ini di dalam dirinya, Allah tidak akan memakai. Justru Tuhan Allah akan memakai orang yang dipandang rendah. Untuk apa? Untuk mempermalukan. Tuh orang yang bodoh, orang yang nggak bisa apa-apa saja malah dipakai oleh Allah. Kalau di pandangan manusia dia tidak bisa apa-apa. Karena apa? Pasti dia akan memiliki ini. Dia pasti mengandalkan Tuhan. Pasti juga dia akan siap diproses dan berproses sampai benar-benar dia mampu. Itu yang akan Tuhan lakukan. Aplikasinya, berdamai dengan keterbatasan, dengan rendah hati menerima, mengakui keterbatasan serta kelemahan kita. Percayalah bahwa Allah dapat memakai kita dengan dahsyat untuk kemuliaannya. Kuncinya adalah kerendahan hati. Meskipun hebat, meskipun kuat, meskipun pandai, janganlah menganggap kita pandai dan lebih hebat. Akhirnya yang diandalkan apa? Kekuatannya, pikirannya, kepandaiannya, kebijaksanaannya, hikmatnya. Allah tidak akan
sepakat dengan hal itu. Tetapi ketika ada kerendahan hati, aku mau dengan mengandalkan Tuhan. Memang banyak keterbatasan, tapi aku mau belajar. Memang banyak kekurangan, tapi aku mau diperlengkapi. Tidak merasa bisa, tidak merasa hebat, tetapi merasa bahwa aku masih butuh diperlengkapi. Allah memakai yang dipandang rendah. Yang kedua, Bapak Saudara, cuma hanya dua aja. Selain Allah memakai yang dipandang rendah, ini bagian yang kedua. Siapa yang pernah seperti ini? Ini bapak, ini anak. Anaknya ngapain? Ngapa kira-kira kok nangis? Enggak selalu. Sekarang itu anak-anak sekarang enggak minta jajan, enggak dikasih, ngamuk, bukan nangis sekarang. Ya, bisa saja seperti itu. Tetapi bisa saja ini dinakali. Zaman saya dulu, Bapak Saudara, zaman kecil saya pernah mengalami juga. Gelut. Ini waktu kelas 2 SD saya masih ingat. Gelut ya dengan tetangga tapi satu kelas. Ketika di sekolahan, apa yang terjadi? Saya nangis. Saya masih ingat betul. Saya dipukul sini kepala. Pok. Lalu saya nangis. Awas gue. Terus baru gue gantian balas dendam. Enggak terima, Saudara. Tak parahnya tak pukul genting. Gantian dia yang nangis. Jadi dua orang ini nangis, podo-podo nangis. Tahu yang terjadi? Mungkin Pak Wahyu, mungkin Pak Haryadi zamannya itu juga mengalami hal ini. Awas gue, tak andaknya bapakku gue. Ya tak andaknya bapakku genti gue. Akhirnya lapor-laporan karo bapak-bapak deh. Sing bersalah sapa, sing gelut sapa? Sing bersalah anak-anaknya, sing gelut wong tuane. Tapi enggak sampai terjadi itu. Bapak-bapaknya sudah paham jenenge bocah cilik kan. Anda-anda nih. Artinya apa Bapak Saudara? Sadar, aku punya bapak lebih kuat dari aku, lebih besar dari aku. Aku kalah gelut, nangis, andaknya bapakku. Kan gitu. Andaknya bapakku kowe. Iya, kowe bareng tak andaknya bapakku. Bapak karo bapakku. Keren ya zaman. Pinter ya ngadu domba ya. Artinya apa Bapak Saudara? Allah memakai yang memuliakannya. Apa hubungannya dengan ini? Anak ini ketika menghadapi masalah yang diandalkan siapa? Bapaknya. Kayak saya tadi waktu nangis tadi, tak andalkan siapa? Bapakku. Pokoknya tak andalkan bapakku. Kenapa? Ia memandang bahwa bapaknya pasti bisa menyelesaikan masalahnya. Sehingga ketika bapaknya menang, ya bapaknya sudah, wah bapakku kok. Bapakku menang, tapi itu enggak terjadi, Saudara. Bapaknya ternyata lebih dewasa, jadi kayak cilik. Dia tetangga, malah guyonan waktu aku sama bapaknya dia. Malah guyu-guyu bareng anake dhewe. Sik cilik ya ngono kuwi to Pak De, Pak De. Karo guyu-guyu. Lah kene sing gelut, kene sing nangis-nangis Pakku malah guyonan karo Pak De dhewe. Piye to iki? Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengadu, kira-kira siapa yang akan dimuliakan? Ketika kita merasa tidak mampu, kita datangnya kepada siapa? Dan ketika kita melakukan itu berhasil, siapa yang menjadi kemuliaan? Sama seperti anak ini, dia akan merasa bangga apabila bapaknya itu belani. Dan ketika dia bangga bapaknya belani, dia pasti akan ngomong, bapakku sing belani. Artinya apa? Bapaknya yang mendapat pujian dari anak. Hebat bapakku. Jadi tapi jangan dicontoh, ini hanya sebagai ilustrasinya saja. Pemilihan Allah ini bukanlah untuk mempermalukan atau merendahkan manusia, tidak. Allah tidak punya maksud untuk mempermalukan, tetapi apa yang terjadi itu supaya menjadi satu pertimbangan bahwa tidak semua yang dianggap baik, tidak semua yang dianggap sesuatu yang hebat di hadapan manusia itu hebat di hadapan Allah. Allah tetap punya pendirian, Allah tetap punya kriteria untuk siapapun yang menjadi Allahnya. Tetapi untuk menunjukkan kebesarannya, kilo aku yang punya otoritas, aku yang punya kuasa, aku yang punya wewenang untuk
menentukan siapa yang berhak, siapa yang layak untuk menjadi alatnya atau tidak. Bukan untuk merendahkan. Tetapi ini bisa juga menjadi satu teguran. Aku sih hebat kok nggak dipilih, Allah ngopo. Akhirnya direnungkan supaya ada perubahan dan punya kesempatan untuk melayani Tuhan sebagai alatnya. Ketika Allah menggunakan yang lemah untuk memuliakannya, itu adalah bukti kekuatannya yang sempurna. Ketika hal itu terjadi, Bapak Ibu Saudara, bukan berarti itu untuk merendahkan, untuk menjatuhkan, tidak. Allah menunjukkan bahwa inilah kebesaran Allah. Yang Allah lihat, ya, yang Allah nilai bukan dari fisiknya, tetapi dari hati. Dan itu bukti kekuatan Allah yang sempurna. Hal ini juga meniadakan kebanggaan manusia, sehingga hanya Allah yang layak mendapat kehormatan dan pujian, untuk menghindarkan kesombongan. Kecenderungan manusia, Bapak Ibu Saudara, siapapun manusia senang enggak kalau dipuji? Senang enggak? Manusia itu senang dipuji, bukan hanya wanita kok. Ya. Kalau kata psikolog itu kan gitu. Wanita itu senangannya lah jembul-jembulnya, lah disanjung-sanjung, dipuji. Wong lanang pun juga senang dipuji. Senang nek disanjung-sanjung. Artinya enggak perempuan, enggak pria, berarti sama ingin haus akan puji. Apalagi orang itu adalah seorang pelayan. Ini yang perlu hati-hati. Dia pasti akan ada terselip kecenderungan loh ya, kecenderungan, tidak semuanya ada. Tetapi kecenderungan yang ada di dalam diri manusia, dia ingin mendapatkan ini. Dia ingin dihormati. Dia ingin dipuji. Dia ingin dibangga-banggakan. Dan ini yang Allah akhirnya sebagai wanti-wanti. Kenapa sampai Allah memakai orang-orang yang seperti itu, dianggap remeh, orang-orang yang dianggap tidak mampu, orang-orang yang dianggap tidak berguna, tapi justru Allah pakai. Tujuannya ini untuk meniadakan kebanggaan manusia, supaya manusia senantiasa sadar bahwa tanpa Allah tidak bisa berbuat apa-apa, supaya tidak ada kesombongan dalam diri manusia, apalagi kalau itu adalah alat Tuhan, kalau itu adalah pelayan Tuhan. Wah, ini harus berhati-hati. Para pelayan Tuhan, perhatikan ini. Jangan ada kebanggaan diri. Jangan pernah membanggakan diri sepandai apapun, sehebat apapun, jangan. Tapi jadilah seperti orang-orang yang senantiasa haus akan pimpinan-bimbingan, memiliki kerendahan hati. Justru itu yang Allah harapkan, dan itulah yang Allah pilih sebagai alatnya. Aplikasinya, Bapak Saudara, hiduplah dalam kerendahan hati. Jangan kita memegahkan diri dalam kebijaksanaan atau kekuatan, tapi hiduplah dalam kerendahan hati, mengakui bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah. Talentamu, karuniamu itu adalah anugerah dari Allah. Kita itu sesungguhnya tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa berbuat apa-apa itu karena anugerah Allah, karena pemberian Allah, sehingga kita bisa melakukan itu. Patutkah ada yang kita sombongkan dalam diri kita? Kalau saya hanya gara-gara HP ini saya sombong, mungkin akan ada orang yang bertanya, oh tuh HP-mu kok sombong, betul tidak? Apa yang kamu sombongkan dengan HP-mu? HP-mu saya gawe untuk kowe, kan gitu kan? Betul tidak? Kita itu hanya sebatas memakai. Kalau saya sombong, wah HP ku lo hebat, iso ono go PowerPoint, iso go nulis dan lain-lain. Padahal semua bisa ya. Penilaian orang apa? Sing gawe HP ya kudu kowe, kok kowe sombong. Sing duwe HP kaya ono ya ora kowe, kok kowe sombong. Bahkan ada
Banyak orang yang HP-nya lebih mahal, lebih bagus, fiturnya lebih banyak daripada ini. Mungkin ini untuk nyimpen video saja wis memori penuh. Sedangkan yang lain bukan hanya giga, sudah ada yang tera memorinya. Apa yang bisa disombongkan? Semua itu karena anugerah. Sepandai apapun, sehebat apapun, sebijaksana apapun, tidak ada yang bisa kita banggakan dalam diri kita. Karena apa? Semua yang ada pada diri kita adalah anugerah dari Allah. Seharusnya siapa yang patutnya kita banggakan? Allah. Bersyukur kepada Allah yang memberikan semuanya itu kepadaku. Karena Allah aku mampu, karena Allah aku bisa. Bukan karena hebatku aku bisa, tapi karena Allah aku bisa melakukan ini. Tapi karena Allah aku diberikan kesempatan untuk menjadi Allah Tuhan. Yang perlu dipertanyakan dalam diri kita adalah, sudahkah kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita? Sudahkah kita ini menjadi alat seperti yang Allah inginkan? Apakah kita sudah memuliakan Allah? Apakah kita benar-benar bisa membawa nama Allah dimuliakan melalui setiap apa yang sudah Tuhan percayakan? Sudahkah kita mengenakan kerendahan hati di dalam menjalankan pelayanan? Apakah kita setiap orang yang terlibat dalam pelayanan adalah alat kemuliaan Allah? Alatnya iya, tapi kemuliaan Allahnya belum tentu. Sebab tergantung bagaimana hati kita ketika melakukan pelayanan itu. Tergantung bagaimana tanggapan kita ketika melayani Tuhan. Akankah kita melayani Tuhan itu karena ini hidupku Tuhan, persembahkan kepadamu, pakaian aku, ada penyerahan penuh. Ada kerendahan hati ini, aku Tuhan dengan segala keterbatasanku, pakailah aku, lengkapi aku, mampukan aku, dan lain sebagainya. Menjadi alat belum tentu itu bisa menjadi kemuliaan Tuhan. Tetapi ketika kita melayani Tuhan, pakailah kerendahan hati. Sebab dengan kerendahan hati itulah muncul nama Tuhan dimuliakan. Sebab ada kesadaran semua ini Tuhan untukmu. Aku mau memberikan yang terbaik ini Tuhan, supaya Engkau dimuliakan, supaya Engkau senang. Bukan aku senang karena mendapat pujian, tapi aku senang karena namamu dipuji orang. Aku senang karena namamu ditinggikan. Aku senang melalui pelayananku. Sebab apa? Sebab namamu dimuliakan. Dan apa yang kulakukan menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara yang terlibat pelayanan dan semua kita yang melayani, ini harus menjadi kunci utama. Supaya apa? Supaya kita benar-benar menjadi alat Tuhan, bukan hanya alat saja, tetapi alat yang menyenangkan hati Tuhan. Siap saudara menyenangkan hati Tuhan? Amin. Lakukanlah tanggung jawab saudara, pelayanan saudara dengan sepenuh hati, dengan satu komitmen, aku mau menyenangkan hati Tuhan melalui pelayanan yang Tuhan percayakan. Sebagai kesimpulannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi alat tidak berarti bahwa alat itu lebih baik atau berjasa dibanding pemilik atau pembuatnya, melainkan pelaku yang bisa melakukan sesuai instruksi dari si pemegang alat yang adalah benda hasil karyanya untuk mempermudah pekerjaan. Artinya apa? Menjadi alat tidak berarti bahwa alat itu lebih baik daripada pembuatnya. Saudara dan saya adalah alat, bukan berarti saudara dan saya lebih baik dari Tuhan. Tapi perlu kita
sadari bahwa kita itu hanyalah sebatas alat. Kita itu adalah sebatas karya untuk mempermudah pekerjaan Tuhan. Demikian juga kita adalah alat Tuhan. Bukan kita menjadi penentu untuk melakukan sesuatu. Kita bukan penentu, melainkan Dialah yang memerintah supaya kita dapat menjadi sesuatu yang dipakai seturut dengan apa yang dikehendakinya. Ini yang harus ada dalam diri kita. Kita ini adalah alat yang dipakai seturut dengan kehendaknya. Bukan seturut dengan kehendakku, tapi kita dipakai seturut dengan kehendaknya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Pada minggu-minggu ini kita akan bergumul menjadi alat Tuhan. Bukan hanya berhenti menjadi alat Tuhan, tapi menjadi alat Tuhan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Pemain musik saya sudah maju ke depan. Kita akan meresponi firman Tuhan ini dengan satu pujian hidup adalah kesempatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apabila Tuhan memanggil saudara, apabila Tuhan memakai saudara, bersyukurlah, sebab saudara memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan pernah menyia-nyiakan itu semua. Waktu yang Tuhan beri harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Waktu dan kesempatan yang Tuhan beri perlu kita kerjakan. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Milikilah komitmen. Pakailah hidupku Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan kerendahan hati untuk siap dibentuk, untuk siap diproses. Silakan Bapak Saudara berdoa kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan ini. Singer akan menolong kita untuk menyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Tadi sudah diumumkan Bapak Ibu Saudara, minggu depan akan ada list untuk pelayanan. Pujian ini yang akan mengantarkan kita pada satu komitmen menjadi alat Tuhan, menjadi alat yang berkenan, alat yang menyenangkan hati Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara mempergumulkan pelayanan. Minggu depan akan beredar list di mana Bapak Ibu Saudara akan mengisi pelayanan. Entahkah itu singer, leader, entah itu pemain musik, apakah itu operator LCD, apakah itu juga menyampaikan firman Tuhan. Saudara bisa mengisi sesuai dengan apa yang saudara rindukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulkan itu. Gereja kita akan dipenuhi dengan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Gereja ini dipenuhi dengan orang-orang yang rindu melayani Tuhan. Ambillah kesempatan itu Bapak Ibu Saudara. Minggu depan Bapak Ibu Saudara akan mengisi di situ. Berdoalah kepada Tuhan. Dan saat ini jika saudara sudah terlibat dalam pelayanan, bersyukurlah dan terus milikilah komitmen, milikilah motivasi untuk menyenangkan hati Tuhan, supaya Tuhan tambah-tambahkan kepercayaan kepada saudara.
akan menambah-nambahkan perkara-perkara yang lebih besar kepada saudara sekalian. Berdoalah kepada Tuhan, persiapkanlah hatimu untuk Tuhan pakai sebagai alat kemuliaan dan alat yang menyenangkan hati Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya berdiri. Kembali kita akan pujikan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan, untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, makalah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, makalah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Biarlah pujian ini mewakili hati kami Tuhan. Pujian ini mewakili komitmen kami Tuhan. Sebagai anak-anak, kami siap untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kepercayaan yang Tuhan letakkan pada kami. Dan biarlah kami dapat mempertanggungjawabkan kepercayaan yang Tuhan berikan itu dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu meneguhkan kembali. Firman-Mu juga memberikan penyegaran kepada kami. Setiap kami yang melayani Tuhan, setiap kami yang menjadi alat Tuhan, harus memiliki kerendahan hati. Juga setiap apa yang kami lakukan, kami kerjakan, pelayanan kami ini Tuhan berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Melalui motivasi yang baik, melalui motivasi yang benar, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba-Mu berhenti berbicara, menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami, memampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini di sepanjang minggu ini, sehingga dalam pertemuan mojang kami dapat bersaksi kepada Tuhan. Kami melayani Tuhan dengan komitmen, kami melayani Tuhan dengan kerendahan hati, dan kami melayani Tuhan dengan motivasi untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan. Kami mohon pimpinan penyataan Tuhan ketika kami pulang, ketika kami meninggalkan tempat kudus-Mu ini. Tuhan memimpin kami, Tuhan menyertai perjalanan pulang kami, hingga kami sampai di rumah dengan selamat, tidak kurang satu apapun juga. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pulanglah saudaraku, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, penyertaan yang daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah kiranya setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara, diberkatilah rumah tangga Bapak Ibu Saudara,
Diberkatilah pekerjaan usaha bisnis Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara. Karena kita berdoa, karena kita meminta dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan Allah sumber pengharapan bagi kami. Kami berdoa, kami meminta. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Silakan mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.